Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azidan Maulana Ahli dari kelompok kedua, ingin memperjelas soal materi fluida dinamis. Jadi, fluida dinamis adalah fluida dalam keadaan bergerak atau mengalir. Contohnya itu seperti air di sungai, air pada keran, ataupun pada pipa. Nah, itu contoh fluida dalam keadaan bergerak atau mengalir. Nah, pada materi ini kita akan mempelajari 3 bab, yakni debit aliran, persamaan kontinuitas, hukum Bernoulli, dan penerapannya. Debit aliran. Debit aliran adalah besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang dalam waktu tertentu. Q sama dengan volume per T atau Q sama dengan A kali V. Q sama dengan debit aliran M kuadrat pangkat S. V sama dengan volume fluida M kuadrat. T waktu S. A luas menampang atau M2. V kecepatan aliran M atau S. Contoh, Ahmad mengisi ember yang memiliki kapasitas 20 liter dengan air dari sebuah keran seperti gambar berikut. Ada gambar keran sama gelas. Gelas ini diisiin air. Jika luas penampang keran dengan diameter D2 adalah 2 cm pangkat 2 dan kecepatan air di keran adalah 10 m per s, tentukan A. Debit air, B. Waktu yang diperlukan untuk mengisi. Oke, kita lanjut ke rumusnya. V sama dengan 20 liter sama dengan 20 kali 10 min 3 atau M3. A sama dengan 2 cm pangkat 2 sama dengan 2 kali 10 min 4 M2. V sama dengan 10 M per S. Kita akan disuruh cari Q sama T-nya. Debit air. Rumus Q itu kan A kali V. Q sama dengan 2 kali 10 min 4 kali 10. Q sama dengan 2 kali 10 min 3 M3 pangkat S. Itu udah jadi jawaban A-nya. Sekarang yang B. Yang B kan disuruh waktu yang diperlukan untuk mengisi ember. Rumusnya Q sama dengan A kali V. Q sama dengan V pangkat T. 2 kali 10 min 3 sama dengan 20 kali 10 min 3 per T. T-nya sama dengan 20 kali 10 min 3 per 2 kali 10 min 3. Dihapus 10 min 3-nya. Tingginya sama dengan 10 second. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menjelaskan bagian asas kontinuitas atau hukum kekebalan debit. Fluida yang masuk ke dalam suatu penampang akan keluar di ujung penampang lain dengan debit yang sama. Di sini ada dua rumus ya. Yaitu rumus pertama adalah Q1 sama dengan Q2 atau rumus keduanya adalah A1V1 sama dengan A2V2. Kita lanjut ke contoh. Jadi kita langsung lanjut ke contoh. Pipa saluran air bawah tanah memiliki bentuk seperti gambar berikut. Jika luas penampang pipa besar adalah 5 meter persegi, luas penampang pipa kecil adalah 2 meter persegi, dan kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 15 meter per second. Tentukan kecepatan air saat mengalir pada pipa kecil. Jadi kita lanjut ke cara penyelesaiannya. Di sini A1 sama dengan 5 meter persegi, A2 sama dengan 2 meter persegi, dan V1-nya sama dengan 15 meter per second. Jadi di sini yang dicari adalah V2-nya. Nah, kali ini saya menggunakan rumus A1V1 sama dengan A2V2. Kita lanjut ke penyelesaiannya. Di sini 5 dikali 15 sama dengan 2 dikali V2. 75 sama dengan 2V2 dan V2-nya sama dengan 75 per 2. Jadi di sini hasilnya adalah V2 sama dengan 37,5 meter per second. Hukum Bernoulli. Jumlah dari tekanan, energi kinetik per volume, dan energi potensial per volume memiliki nilai yang sama pada tiap titik di sepanjang garis arus. Itu dirumuskan dengan P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2, dengan dimana
P adalah tekanan, rho adalah massa jenis fluida, H adalah ketinggian, V-nya kecepatan aliran, dan G percepatan gravitasi. Nah, untuk contoh soalnya seperti berikut. Pipa untuk menyalurkan air menempel pada sebuah dinding rumah seperti terlihat pada gambar berikut. Perbandingan luas penampang pipa besar dan pipa kecil adalah 4:1. Posisi pipa besar adalah 5 meter di atas tanah dan pipa kecil 1 meter di atas tanah. Kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 10 meter per second dan tekanannya itu 9,1 dikali 10 pangkat 5 PA. Nah, tentukan kecepatan air pada pipa kecil dan tekanan pada pipa kecil jika per atau rho-nya itu sama dengan 1000 kg meter kubik. Nah, kita cari A-nya dulu ya. Nah, di sini itu berlakulah asas kontinuitas, di mana A1V1 sama dengan A2V2. Ini 4 dikali 10 sama dengan 1 dikali V2. Jadi V2-nya itu kita dapatin 40 meter per second. Nah, sekarang kita cari tekanan pada pipa kecil. Kita pakai rumus yang tadi ya, yang P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Kita masukin yang kita tahu tadi, 910.000 ditambah setengah dikali 1000 dikali 10 pangkat 2 sama dengan 1000 dikali 10 dikali 5 sama dengan P2 ditambah setengah dikali 1000 dikali 40 kuadrat ditambah 1000 dikali 10 dikali 1. Di sini kita dapetin itu 1.010.000 sama dengan P2 ditambah 810.000. Pindah ruas jadinya 1 juta dikurangi 810.000 sama dengan P2. P2-nya berapa? 200.000 PA. Penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya yang pertama tangki bocor atau teorema Torricelli, yang kedua venturimeter tanpa manometer, yang ketiga venturimeter dengan manometer, yang keempat tabung pitot, dan yang kelima gaya angkat pesawat. Teorema Torricelli. Jika suatu wadah yang berhubungan dengan atmosfer bagian atasnya kemudian memiliki lubang yang jauh lebih kecil dari luas penampang wadah di bawah permukaan fluida, maka kelajuan semburuan fluida sama dengan kelajuan gerak jatuh benda. Kecepatan pancaran air V sama dengan akar kuadrat 2GH. Waktu jatuhnya air sampai tanah, rumusnya T sama dengan akar pangkat 2H2 per G. Jarak pancaran air sama dengan rumusnya X sama dengan 2 kuadrat HH2. Contoh, tangki air dengan lubang kebocoran diperlihatkan gambar berikut. Ada tangki air, dia bocor, berlubang. Jadi kita jawabnya gini. Soalnya kan A kecepatan keluarnya air, B jarak mendatar terjauh yang dicapai air, C waktu yang diperlukan bocoran air untuk menyentuh tanah. Kita jawab yang A, kecepatan keluarnya air. Kecepatan keluarnya air V sama dengan akar kuadrat 2GH. V sama dengan akar kuadrat 2 kali 10 kali 0,8. V sama dengan akar kuadrat 16. V sama dengan 4M pangkat S. Itu jawabannya nomor yang A. Sekarang yang B, jarak mendatar terjauh yang dicapai air. X sama dengan 2 akar kuadrat HH2. X sama dengan 2 akar kuadrat 0,8 kali 0,2. X sama dengan 2 akar kuadrat 0,16. X sama dengan 2 kali 0,4 jadinya 0,8 M. Itu jawaban B. Sekarang kita jawab yang C. Waktu yang diperlukan bocoran air untuk menyentuh tanah. T sama dengan akar kuadrat 2H2 per G sama dengan akar kuadrat 2 kali 0,2 per 10. Jadinya hasilnya itu akar kuadrat 0,04. Kalau 0,04 ini disatuin sama dengan 0,2 second. Venturimeter tanpa manometer. Venturimeter itu merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan fluida. Jadi seperti inilah alatnya itu ya. Jadi ketika fluida dialirkan dari penampang 1 ke penampang 2,
dia itu mengalami perbedaan tekanan gitu, yang menyebabkan kecepatannya itu berbeda, ya, ketinggian juga berbeda gitu. Nah, untuk mengukur gitu ya kecepatan fluida itu, kita menggunakan rumus seperti berikutnya. Yakni untuk penumpang 1, V1 sama dengan akar 2GH per A1 per A2 kuadrat dikurang 1. V2 sama dengan akar 2GH per 1 dikurang A2 per A1 kuadrat. Nah, itu terus. Contoh, untuk mengukur kecepatan aliran air pada sebuah pipa horizontal digunakan alat seperti diperlihatkan gambar berikut ini. Jika luas penampang pipa besar adalah 5 cm persegi dan luas penampang pipa kecil adalah 3 cm persegi, serta perbedaan ketinggian air pada dua pipa vertikal adalah 20 cm, tentukan A. kecepatan air saat mengalir pada pipa besar, dan B. kecepatan air saat mengalir pada pipa kecil. Nah, di sini kita menggunakan rumus V1 ya. Yakni V1 sama dengan 2 dikali 10 dikali 0,2 per 5 per 3 pangkat 2 dikurang 1. Kita dapetin akar 4 per 25 per 9 dikurang 1. Kita sama dengan akar 4 per 16 per 9. Nah, di sini kita bisa sederhanakan lagi jadi V1 sama dengan 2 dikali 3 per 4 sama dengan 1,5. Nah, di sini A1 V1 sama dengan A2 V2. Ini itu asas kontinuitas. Jadi kita bisa pakai rumus ini ataupun rumus di atas. Tapi lebih mudahnya kita pakai rumus asas kontinuitas. Jadi kita masukin yang tadi kan kita udah tahu nih berapa luas penampang satunya, atau ya luas penampang satunya itu 5 dikali 1,5 V1 nya tadi sudah kita cari, jadi 1,5 sama dengan 3, itu penampang 2 nya, luas penampang 2 nya, dan dikali V2 nya, karena kita belum tahu V2 nya, kita tulis V2 nya gitu ya. Udah, ternyata kita mendapatkan 5 dikali 1,5 sama dengan 7,5 sama dengan 3 dikali V2. Jadi V2 nya sama dengan 7,5 per 3 sama dengan 2,5 meter per second. Venturimeter dengan manometer. Jadi venturimeter dengan manometer ini itu sama aja kayak venturimeter dengan tanpa manometer, tapi di sini tuh dia ditambahkan cairan lain gitu, cairan khusus gitu ya, kayak mungkin cairan air raksa atau yang lain lah gitu. Nah, untuk menentukan kecepatan fluidanya, kita menggunakan rumus V1 sama dengan akar 2GH dikali rho aksen dikurang rho per rho dikali A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Untuk mencari V2, kita menggunakan rumus yang sama, jadi akar 2GH dikali rho aksen dikurang rho per rho dikali 1 dikurang A2 per A1 kuadrat. Contoh soal, untuk mengukur kelajuan aliran minyak yang memiliki massa jenis 800 kg meter kubik digunakan venturimeter yang dihubungkan dengan manometer ditunjukkan gambar berikut. Luas penampang pipa besar adalah 5 cm persegi, sedangkan luas penampang pipa kecil yang lebih kecil 3 cm persegi. Jika beda ketinggian Hg atau hai raksanya pada manometer adalah 20 cm, tentukan kelajuan minyak saat memasuki pipa. Gunakan G sama dengan 10 meter per second kuadrat dan massa jenis air raksanya itu 13.600 kg meter kubik. Nah, kita lanjut ke cara penyelesaiannya. Nah, kita pakai rumus V1 itu ya. V1 sama dengan akar 2GH dikali rho dikurang rho per rho dikali A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Kita masukin bilangan-bilangannya atau
atau masukin yang udah kita ketahui gitu. Jadi V1 sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 0,2 dikali 13.600 dikurang 800 per 800 dikali 5/3 kuadrat dikurang 1. Di sini kita dapatkan akar 4 dikali 12.800 per 800 dikali 25 per 9 kurang 1. Kita bisa sederhanakan lagi jadi 4 dikali 128 per 8 dikali 16 per 9. Lalu kita dapatkan V1 sama dengan akar 64 per 16 per 9. Jadi bisa kita sederhanakan. Nah, akar dari 64 per 16 per 9 itu 8 per 4 per 3. Sedangkan kita bisa sederhanakan 8 per 4 per 3 ini menjadi 8 dikali 3 per 4 sama dengan 6. Gaya angkat pesawat. Besar gaya angkat pesawat dengan rumus FA sama dengan 1/2 PU FA pangkat 2 dikurangi FB pangkat 2 A. Syarat agar pesawat terbang dapat terbang apabila FA lebih dari VB, PB lebih dari PA. Syarat bagi pesawat terbang saat mengudara: A. Tinggal landas atau take off. B. Terbang konstan. C. Mendarat atau turun, landing. Contohnya, sebuah pesawat dilengkapi dengan 2 buah sayap, masing-masing seluas 40 meter persegi. Jika kelajuan aliran udara di atas sayap adalah 250 meter per second, dan kelajuan udara di bawah sayap adalah 200 meter per second, tentukan gaya angkat pada pesawat tersebut. Anggap kerapatan udaranya adalah 1,2 kg. FA sama dengan 1/2 PU FA pangkat 2 dikurangi FB pangkat 2 A. Rumus yang tadi, FA sama dengan 1/2 dikali 1,2, 250 meter pangkat 2 dikurangi 200 pangkat 2 dikali 80. F1 sama dengan 0,6, 62.500 dikurangi 40.000 dikali 80. FA sama dengan 48, 22.500. FA sama dengan 1080 Newton atau sama dengan 1080 Newton.